السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata, tidak ada makna yang pantas kita ucapkan dan lantunkan dalam hati dan lisan melainkan ucapan alhamdulillah dan innal hamdalillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirnya kita di sini, langkahan kaki, ayunan tangan, aliran darah yang mengalir detakkan jantung, kedipan mata, suara yang kita dengar dari telinga. Itu semua atas dasar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri kenikmatan kita bisa duduk di atas tanah yang Allah cintai di antara masjid-masjidnya. Maka ucapan kita adalah alhamdulillah, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan, yang kita acup dari lidah, yang kita rasakan dari kulit, yang kita dengar dari suara, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita menjadikan daunan sebagai penanya dan lautan dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menuliskan karena nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha untuk menghitungnya, niscaya kalkulator tidak akan mampu untuk menghitungnya. Niscaya otak kita yang cerdas tidak akan mampu untuk menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Dia yang jauh di sana, yang belum pernah kita cium keningnya, belum pernah kita peluk jasadnya, belum pernah kita cium tangannya, tetapi kerinduan memupuk dalam dada. Maka kita aturkan kepadanya salam terkhusus di hari Jumat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari telah berlalu, kita diingatkan dengan peristiwa pahlawan yang mana telah berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala memerdekakan negeri ini. Maka cara dalam kita mensyukuri kemerdekaan, nikmat kemerdekaan itu haruslah dengan bertauhid. Inti dari kepada kemerdekaan adalah bertauhid. Di mana sekarang orang banyak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya kita semua terlahir sebagai budak. Tinggal pilih saja, mau menjadi budaknya Allah atau budaknya harta kita, mau menjadi budaknya Allah atau budaknya perut kita, mau menjadi budaknya Allah atau budaknya harta dan jabatan dan pangkat yang kita elu-elukan selama ini. Life is a matter of choices. Hidup adalah bagian daripada pilihan-pilihan, dan semua di antara kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilihkan, apa yang menjadi choice bagi pilihan-pilihan kita tersebut. Dan pada akhirnya semua hanya tentang kita dengan Allah. Dan semua nanti akan kembali kepada Allah.
Semua akan berada di hadapan Allah dan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan kami datangkan sendirian demi sendirian. Kalau sekarang kita berjamaah, kalau sekarang kita berdua, ada peneman dari istri dan anak. Kalau kita keluar kita berdua, kalau kita ke rumah kita beramai-ramai. Nantinya hanyalah kita berdua dengan Allah saja. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Hanya tinggal berdua saja. Yang berdua hanya kita dengan Allah, dan Allah akan menanyakan segala pun yang kita lakukan. Menit demi menitnya, jam demi jamnya, detik demi detiknya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mensyukuri kenikmatan ini, mustahil kalau kita tidak berbuat taat. Mustahil kalau kita justru berbuat kemaksiatan. Mustahil kalau kita justru merayakannya dengan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Mustahil kalau ternyata justru kita bermaksiat kepadanya, berpesta pora, melakukan musik-musik. Ini bukan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kemerdekaan Indonesia kita tercinta, maka cara mensyukurinya adalah dengan bertauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mempersekutukannya dengan persekutuan apapun. Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 112, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, fakafarat bi'an'ami Allahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf." Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah memperumpamakan ada sebuah negeri dahulu aman tentram, yang banyak rezeki diberikan kepada mereka dari langit, dari bawah. Begitulah perumpamaannya seperti Indonesia yang sudah banyak sumber daya dari bawah, dari langit, dari lautan, dari udara. Allah berikan. Fakafarat bi'an'umillah. Kemudian mereka kafir, mereka kufur dengan kenikmatan Allah. Mereka bukannya beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada patung, malah beribadah kepada kuburan, malah melakukan kesyirikan. Maka Allah memberikan fa'adhaqa Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka akan kami berikan kepada mereka, dan sudah kami berikan kepada mereka, kelaparan, kemiskinan, ketidakberdayaan. Maka cara mensyukuri kenikmatan tidak lain dan tidak bukan, wahai saudaraku sekalian, haruslah dengan bertauhid, harus dengan belajar, haruslah memperbaiki keimanan kita sebagaimana kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, upgradelah iman kalian, perbaharuilah iman kalian, karena sungguhnya iman yazidu wa yanqus, iman terkadang naik dan iman terkadang turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Menaik terus, upgrade terus dengan iman, upgrade dengan ilmu, upgrade dengan ketaatan, dan akan berkurang terus menerus sebagaimana terdegradasi dengan keburukan, dengan kemaksiatan, bahkan dengan kesyirikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri kenikmatan juga bersyukur dan mendoakan pahlawan-pahlawan kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka cara kita berterima kasih kepada pahlawan yang telah berusaha memerdekakan negeri ini dari penjajahan, yang mana tidak ada penjajahan pada hakikatnya, kecuali hanya menghambakan diri kepadanya. Maka cara kita mensyukuri ini semua harus dengan kita mendoakan kepada pahlawan-pahlawan yang telah berjasa untuk umat Islam, dan pahlawan-pahlawan tersebut adalah syuhada kaum muslimin yang mana telah berusaha tidak hanya dengan keringat, tapi dengan titisan darah dan lirihan air mata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bukti bahwa kita mensyukuri kenikmatan Allah memberikan kemerdekaan kepada kita adalah dengan terus-terusan belajar, karena tidak ada satupun di antara kita yang terlahir dalam keadaan berilmu. La yuwaladu aliman. Tidak ada di antara kita yang terlahir langsung mendapatkan gelar LCMA, doktor profesor. Tidak ada. Semua di antara kita lahir dari perut ibu kita. Keluar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Sebagaimana Nabi Adam diajarkan tentang perkara-perkara dunia, maka kita pun diajarkan dengan cara belajar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mensyukuri kenikmatan kemerdekaan haruslah dengan membesarkan Allah. Allah lah yang besar, kita yang kecil. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa besar dan tidak pantas untuk merasa besar, karena Dialah Allah. Allah yang menguasai
selain Allah dikuasai. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberi rezeki. Allah yang mendekatkan, dia juga yang menjauhkan. Allah yang membuat kita bertemu, dan Allah yang membuat kita berpisah. Dialah yang memisahkan, dialah yang membuat kita berjumpa. Maka hakikatnya, segala macam yang terjadi di muka bumi ini, semua atas kehendak Allah. Tidak pantas kita mentakdirkan sesuatu karena sebab, bukan. Tapi kita harus melihat siapa yang menciptakan sebab. Manal musabbib? Siapa musabbib tersebut? Musabbib tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat kita bertemu dan Allah yang membuat kita berpisah. Allah yang nantinya akan menjadikan umat-umat Islam yang beriman dan beramal soleh mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Allah katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beriman dan beramal soleh dari kalangan orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kebahagiaan baginya. Kebahagiaan di sini kata para ulama bukan hanya kebahagiaan yang kita datangkan dan kita rasakan di dunia, tapi kebahagiaan yang juga orang-orang beriman rasakan nanti ketika di akhirat. Hadirin sekalian, umur kita tidak lama. Umur kita tidak lama. Bahkan tidak ada yang menjamin kita keluar dari masjid ini akan selamat dari azab Allah. Tidak ada yang menjamin kita keluar dari masjid ini akan selamat dari kematian. Tidak ada yang menjamin. Maka kalau sekarang kita teduh berada di bawah atap masjid, kalau kita keluar kita teduh berada di bawah atap mobil, kita keluar dari mobil kita teduh berada di bawah atap rumah, kalau keluar dari rumah kita teduh berada di bawah atap pohon, akan ada masanya di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, bahkan tidak ada atap mobil di sana. La ma'lamun li'had, tidak ada penanda, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Kita akan berdiri di hadapan Allah, bahkan tidak memakai pakaian sedikit pun. Jangankan pakai pakaian branded, sandal saja kita tidak akan memakainya. Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti hari kiamat manusia semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas, tidak memakai pakaian, dan semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Waltafatis saqu bisaq, betis bertemu betis di hadapan hari kiamat karena kita tidak dimuliakan pada saat itu. Kalau sekarang Anda dipersilakan duduk, saya dipersilakan duduk, nanti di hari kiamat semua berdiri, tidak ada satupun yang dipersilakan duduk. Maka Allah katakan, dinamakan hari tersebut sebagai Yaumul Qiyamah. Semoga Allah menjadikan kita orang bertakwa, terus beristiqamah, sehingga mampu menjadikan the rest of our life, sisa-sisa amal di hidup kita, semuanya ketaatan, semuanya bertauhid, dan semuanya amal saleh. Barakallahu laka fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل به ثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قعير بالتل المحرم. وصلى الله على النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة